ikhtilat dan khalwat itu diperbolehkan. Bukannya hukumnya sama kayak pacaran, haram. Sini aku jelasin. Buat yang belum tahu apa itu ikhtilat berasal dari kata bahasa Arab ikhtalatu yakhtalitu, yang artinya bercampur atau berbaur. Dan dalam buku A Guide to Male and Female Interaction in Islam oleh Dr. Hatem Al-Hajj, dikatakan bahwa ikhtilat berarti bercampur atau berbaurnya lelaki atau wanita yang bukan muhrim di suatu tempat yang dilarang oleh Islam, dan melakukan interaksi yang berlebihan seperti perkumpulan yang dimana batas antara lelaki dan wanita tidak ada. Ada banyak contoh ikhtilat di zaman sekarang. Contoh yang paling mudah seperti chatan dan teleponan. Namun, jika chatan dan teleponan diharamkan, bagaimana kita bisa berinteraksi? Sebelum itu kita harus pahami konteks seperti apa yang diharamkan dalam Islam. Yang diharamkan dalam Islam adalah chatan yang hanya sekedar gabut ataupun iseng, yang tidak ada keperluan tertentu untuk chatan. Dan seperti itu juga teleponan, yang dimana tidak ada alasan tertentu. Jika memang ada tugas kelompok, maka itu boleh untuk teleponan jika ingin ada yang ditanyakan. Namun jika di luar hal itu, maka itu diharamkan. Ada satu kisah di zaman Rasulullah, di mana Rasulullah SAW berkata kepada Ibnu Umar, hendaklah kita mengkhususkan pintu ini untuk para wanita. Lalu keesokan harinya Ibnu Umar pun tidak pernah melewati pintu tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Dari kisah tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Rasulullah SAW saking ingin menghindari ikhtilat tersebut, ia sampai mengkhususkan pintu itu untuk para wanita. Maka kita tidak bisa menganggap ikhtilat adalah sepele, karena dari ikhtilat mungkin bisa terjadi hal yang tidak kita inginkan. Sementara berkhalwat berasal dari bahasa Arab khalwat, yang artinya berkeinginan untuk menyendiri atau mengasingkan diri untuk beribadah kepada Allah atau bertafakur ataupun beribadah dan hal yang lainnya. Namun di zaman sekarang berkhalwat memiliki makna yang negatif, seperti berdua-duaannya lelaki dan wanita di tempat sunyi dan melakukan perilaku yang tidak baik. Dan dalam ayat Al-Quran juga sudah dijelaskan di surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu dekati zina, sesungguhnya itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Isra ayat 32. Mungkin berikhtilat ataupun berkhalwat adalah suatu perbuatan yang sudah biasa di zaman kita. Penyebab banyaknya anak remaja yang hamil di luar nikah akibat tidak bisa menjauh dari perbuatan berikhtilat ataupun berkhalwat. Walaupun perbuatan berikhtilat ataupun berkhalwat kelihatan terlihat sepele, namun kita sebagai anak remaja harus bisa menjauhkan diri dari perbuatan ini dan menjadi generasi yang baik untuk kedepannya. Sekian dari saya, Nur Farida Munte. Sampai jumpa.